Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau berbagi nih. Kalau kalian punya head unit lama, kebetulan punya saya ini udah lama kan. Udah beli dari tahun 2016. Head unit ini merek Cina ya, tapi belum support mirroring ataupun autolink, jadi layar HP itu nggak bisa pindah ataupun dia nggak bisa ke transfer ke tampilan head unit mobil ini karena dia belum support mirroring ataupun autolink, dia belum Android ini tabnya. Jadi daripada kita beli yang Android, kalau menurut saya mahal udah gitu, ini kan masih awet ya, belum rusak. Jadi kalau bosen dengan tampilannya, ini saya kasih tahu cara merubah tampilannya biar supaya keren lah, gitulah. Nah, ini yang pertama, kalau kita mau ngerubah, kita matikan dulu ini ke logo Toyota ataupun logo tampilan awal. Nah, ini biar supaya dia muncul. Caranya gampang ya. Kita buka ke menunya, ini saya pakai layar sentuh karena tombol-tombol head unitnya udah pada lepas, pada rusak, maklumlah punya anak kecil kan, jadi sering dikotak-katik rusak. Jadi ini langsung ke menunya kita. Nah, di sini ada pengaturan, di sini ada logo, kita klik logonya. Nah, ini kan ada sandi, kita masukkan 6556. Oke, kita enterkan 6556. Nah, di sini kan banyak logonya nih, ada logo Toyota, Mitsubishi, Mercy, segala macam. Di sini kan ada, terserah abang-abang lah mau mana yang dipilih untuk tampilan awalnya. Kayak punya saya kan namanya mobilnya Toyota, jadi saya pilih logo yang Toyota. Nah, ini masih banyak ya logo-logonya, ada gambarnya, semua ada di sini. Nah, misalnya Daihatsu, kita pilih ini. Nah, udah beres ya, kita balikkan dulu. Nah, kita cabut dulu ini biar kita tengok dulu apakah ada berubah dia. Berubah ya teman-teman. Nah, kenapa saya pakai ini kabel data untuk nengok on off head unitnya, karena ini tombol head unitnya udah pada rusak. Jadi saya otomatis kan, karena ini kan udah terhubung ke Bluetooth, jadi kalau kabel datanya dilepas, otomatis dia restart ulang lagi. Nah, supaya kita bisa nengok logonya apa gua ada berubah belum. Nah, gitu. Nggak ada. Nah, kita kalau mau berikutnya ke terlanjut lagi ya kawan-kawan. Nah, itu tadi kalau ngerubah logo. Nah, ini kalau kita mau percantik tampilannya, kita ke menunya, kita kembali ke pengaturan. Nah, di sini kan banyak, ada logo, ada pengaktifan kamera belakang, deteksi headlamp, subwoofer. Nah, di sini pun bawah kan banyak menu-menunya juga, kita pilih satu-satu. Nah, ini untuk pengaturan musik. Nah, ini pengaturan tampilan, kita mau tampilannya terang
lembut, cerah, ataupun adat. Kalau saya pakai adat ya, cahaya pun saya sering pakai, tapi bagus adat sih. Nah terus kita bisa ke menu yang selanjutnya. Kalau udah kita atur tampilannya tadi, nah di sini banyak ya, ada menu bahasa. Ini ubah password, ini password yang logo tadi ya. Nah kita masukkan dulu password lamanya. Nah, nanti udah berhasil kita masukkan password barunya, bisa kita ganti. Nah di sini banyak ya, kita ke menu yang lainnya. Nah di sini ada Bluetooth. Nama Bluetooth, namanya bisa kita rubah nih. Nah ini sesuai sama yang kita mau gitu. Kodenya pun bisa kita rubah sesuai sama yang kita mau. Ini banyak lagi ya ke bawahnya ya, kita scroll semua. Nah ini untuk pengaturan jam. Tampilan formatnya dia 24 jam ataupun 12 jam kan, 24 jam. Nah ini penyesuaiannya, ada tahun dulu, bulan dulu, hari, jam, menit, nah gitu ya. Nah terus kalau kita mau udah selesai ini, mau kita rubah tampilan berikutnya, kita tampilan layar ini ya, layar belakangnya ini. Kalau kita mau percek ini bisa, ini ada gambar. Kita balik dulu ya ke menu. Ini ada gambar galeri di nomor 2, kita pencet. Salah deng, kok tombol kembali pula. Kita pencet yang nomor 2 ini. Nah otomatis dia berubah sendiri ya kawan-kawan gambarnya. Kita pencet lagi, nah berubah ya kawan-kawan. Kita pencet lagi nih. Nah sebetulnya banyak sih fitur-fiturnya kalau bagi yang belum tahu. Nah ini tadi nih jam, tahun, apanya, hari yang udah kita atur tadi, bisa kita atur ulang kalau nggak cocok. Nah ini kita pindah lagi, kita ganti lagi nih tampilannya nih. Pencet yang tadi nomor 2 dari ujung yang ada gambar galeri, kita ganti. Nah dia ganti lagi kan, kita ganti lagi, kita ganti lagi ya. Nah cantik kan, sebetulnya sih cantik. Sebetulnya kalau rusak, kalau nggak rusak aja head unit, sebetulnya sayang ya kalau mau diganti. Karena kan masih fungsinya masih ya, masih banyak lah istilahnya, jadi nggak perlu diganti. Kalau misalnya kelemahan head unit lama ini kan, kalau belum Android dia wifi nya nggak ada. Udah gitu kan dia kalau dia udah versi lama kan otomatis, apalagi udah lama kita pakai kayak saya ini kan. Nah ini tombol-tombol yang ada di samping kiri ini, dia tombol pengaturan, tombol untuk on off nya. Segala tombol yang ada di ujung sebelah kiri ini dia kalau kayak saya ini kan, karena belinya udah lama dari 2016, karena belum rusak, cuma hanya tombol aja, nggak saya ganti karena fungsinya masih banyak gitu, masih bisa dipakai, masih hemat lah, nggak perlu ganti-ganti lagi kecuali rusak ataupun udah nggak bisa hidup lagi. Nah, jadi kalau yang kayak saya ini head unit lama ini, dia kan versinya versi lama, udah gitu dia nggak bisa di upgrade. Jadi kalau kita misalnya kelemahannya itu nggak bisa mirroring ataupun kita nggak bisa transfer
gambar yang ada di HP ke head unit kita, karena dia kan versi lama, belum support mirroring ataupun auto link ataupun yang lain-lain yang dibutuhkan untuk support ke head unit ini. Kalau hanya itu sih, kalau menurut saya nggak perlu diganti ya, kalau hanya untuk mensupportkan layar HP ke head unit, karena kan masih ada cara lain. Nah, jadi nanti saya kasih tahu ya kayak mana caranya support layar HP itu ke head unit lama yang belum ada wifi-nya, belum ada support mirroring-nya, support auto link-nya, support yang lain-lain lah, pokoknya yang mendukung perangkatnya terhubung ke head unit ini. Nah, jadi saya udah pesen alatnya, dia nanti yang bisa menghubungkan layar HP ke layar head unit kita gitu. Jadi kalau menurut saya sih nggak perlu diganti, karena kan ya nggak bosen, bisa kita rubah-rubah tampilannya sesuai yang kita mau, logonya terutama. Apalagi logo ya, karena kan logo itu kan baru kita hidupkan gitu, dia udah menampilkan kesan mewah gitu, sesuai sama produk mobil kita gitu. Jadi kan kita pun baru menghidupkan pun udah senang gitu. Nah, jadi nggak perlu diganti ya menurut saya, kalau hanya alasannya dia cuman nggak bisa support layar HP ke layar head unit gitu. Nanti saya kalau udah datang alatnya, udah saya coba, udah bisa, nanti saya upload lagi videonya ya, kalau untuk mensupport layar HP ke layar head unitnya. Nah, jadi gini ya kawan-kawan, ini kan head unit lama, dia belum Android gitu. Nah, ini kebetulan yang ini. Nah, ini maklum ya kawan-kawan, saya reviewnya malam karena baru pulang kerja, nggak sempet. Yang penting kan paham. Nah, jadi ini tombol-tombol yang ada di sebelah kiri saya ini udah nggak bisa lagi dipakai, karena mau tombol on off nya, mau tombol tombol volume musiknya ataupun video, pokoknya pengaturan volumenya lah, itu tombolnya udah nggak bisa semua. Karena kan kayak saya ini kan udah dari 2016, udah hampir 7 tahun pakai head unit ini, jadi udah banyak ya istilahnya udah nggak awet lah, karena kan udah lama, apalagi punya anak kecil, jadi sering di main-mainkan, sering pegang-pegang, terakhir tombolnya lepas-lepas semua gitu. Jadi kalau bagi kawan-kawan, kalau tombol on off itu nggak bisa hidup kan, kita pasti bingung cara on off kannya gimana gitu. Nah, ini kebetulan kan tombol saya rusak semua, tapi kok bisa hidup gitu, kok bisa terhubung gitu. Nah, caranya itu nanti saya kasih tahu juga gitu, kayak mana cara menghidupkan head unit yang udah mati ini, dia tanpa tekan tombolnya, tanpa pakai remote-nya ataupun